Salam sejahtera untuk kita semua, Shalom. Waktu yang indah ini mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita minta tuntunan kuasa Roh Kudus, kita berdoa. Bapa di sorga, kami membutuhkan kehadiran kuasa Roh Kudus-Mu. Terangi hati dan pikiran kami, mampukan kami memahami firman yang akan kami baca dan renungkan. Di dalam nama Yesus, nama yang indah, kami selalu berdoa dan mengucap syukur. Amin. Renungan hari ini berjudul Seorang Pelaku Firman. Ayat inti Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Sebagai seorang intelektual dengan pandangan deisme, ia banyak membaca. Tetapi setelah pertobatannya menjadi Kristen pada tahun 1816, Miller menjadi seorang yang pada dasarnya hanya memiliki satu buku, Alkitab. Beberapa tahun kemudian, ia menulis kepada seorang pendeta muda sebagai temannya bahwa Anda harus mengkhotbahkan Alkitab. Anda harus membuktikan segala sesuatu dengan Alkitab. Anda harus berbicara tentang Alkitab. Anda harus menasihati menggunakan Alkitab. Anda harus berdoa dengan Alkitab dan mencintai Alkitab dan berusaha maksimal untuk membuat orang lain juga mencintai Alkitab. Pada kesempatan lain, ia menyatakan bahwa Alkitab adalah harta karun yang tidak dapat dibeli oleh dunia. Alkitab tidak hanya mendatangkan kedamaian dan harapan yang kuat di masa depan, tetapi juga menopang pikiran dan memberi kita senjata yang ampuh untuk menghancurkan ketidaksetiaan. Lebih dari itu, Alkitab memberitahu kita tentang peristiwa-peristiwa di masa depan dan menunjukkan persiapan yang harus dilakukan untuk menghadapinya. Ia ingin agar para pendeta muda mempelajari Alkitab secara intensif dan bukannya membiarkan mereka diindoktrinasi dalam beberapa keyakinan sektarian. Saya akan membuat mereka mempelajari Alkitab sendiri. Tetapi jika mereka mengabaikannya, maka saya akan mencap mereka dengan pikiran lain, menulis kata-kata fanatik di dahi mereka, dan mengirim mereka sebagai budak di luar sana. Miller tidak hanya mengarahkan orang lain kepada Alkitab, tetapi ia juga mempraktekkan apa yang ia khotbahkan. Pendalaman akan Alkitab yang dilakukannya secara ekstensiflah yang membawanya pada kesimpulan yang cukup mengejutkan ini. Pendekatannya adalah secara menyeluruh dengan metode-metode praktis. Mengenai pendalaman Alkitab di awal, ia berkomentar bahwa ia memulai dengan kitab Kejadian dan membaca setiap ayat. Tidak lebih cepat dari menggunakan makna dari setiap bagian ayat-ayat itu, sehingga saya terbebas dari rasa malu berkenaan dengan mistikisme atau kontradiksi apapun. Setiap kali saya menemukan sesuatu yang tidak jelas, ia mengatakan, praktik saya adalah membandingkannya dengan semua bagian tambahan dan dengan bantuan kruden atau concordance. Saya memeriksa semua ayat Alkitab yang di dalamnya ditemukan kata-kata menonjol yang terkandung dalam bagian yang tidak jelas itu. Kemudian dengan menghubungkan setiap arti kata yang tepat dengan pokok bahasan di ayat tersebut, yang membuat pandangan saya tentang hal itu selaras dengan setiap bagian tambahan dalam Alkitab. Maka hal itu bukan lagi menjadi suatu kesulitan. Pandangan Alkitab cara Miller tidak hanya intensif tetapi juga ekstensif. Waktu yang dihabiskannya untuk belajar Alkitab pertama kali adalah sekitar 2 tahun, yang dapat dikatakan sebagai waktu belajar penuh. Pada saat itu, ia benar-benar yakin bahwa Alkitab adalah menafsirkan dirinya sendiri, bahwa Alkitab adalah sistem kebenaran yang diwahyukan, yang diberikan dengan sangat jelas dan sederhana, sehingga orang yang tersesat, meskipun bodoh, tidak akan salah mempelajarinya. Kita dapat bersyukur kepada Tuhan, karena Dia terus menuntun kita dalam firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih karena saat yang indah ini kami boleh datang membaca dan merenungkan firman-Mu. Engkau kiranya menolong kami melihat pengalaman Miller. Biarlah Tuhan akan membantu kami untuk senantiasa fokus kepada firman Tuhan. Dan biarlah semua yang kami lakukan berlandaskan
kebenaran firman Tuhan. Kami siap berkarya bagimu hari ini. Peganglah tangan kami Tuhan, dan bawa kami kepada kesuksesan. Apa saja yang kami jumpai untuk kami kerjakan, bila Tuhan di pihak kami, dan Tuhan selalu menolong kami. Kami serahkan kehidupan kami dan pergumulan-pergumulan yang dihadapi hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.